Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan jarak jauh mata kuliah kurikulum pendidikan IPS. Yang kami hormati Bapak Dr. Heru Suparman selaku dosen pengampu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 9 dan juga Bapak Ibu sekalian kawan seperjuangan. Pada hari ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan presentasi dengan judul Keunggulan dan Kelemahan Kurikulum 2013. Adapun kami kelompok 9 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Madrois, NPM 2019-737-0151, kemudian Ibu Nova Handayani, NPM 2019-737-0058, dan Ibu Ervina Wilianita, NPM 2019-737-0062. Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan seseorang. Dengan pendidikan yang baik, maka akan baik pula pola pikir dan sikap seseorang. Pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang baik pula. Pola dan sistem pendidikan yang baik terwujud dengan kurikulum yang baik. Di negara kita sendiri telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum, mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dewasa ini, salah satu diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilai dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah dari masa ke masa. Dan juga perubahan itu dipengaruhi faktor dari luar, perubahan iklim ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum itu diharapkan berdampak pula pada kemajuan bangsa dan negara. Khusus pada era reformasi telah terjadi 3 kali perubahan kurikulum. Tahun 2004, pemerintah memberlakukan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2006, pemerintah mengganti KBK dengan kurikulum KTSP. Dan pada tahun 2013, pemerintah mulai merintis dan memberlakukan kurikulum 2013. Dari latar belakang masalah tersebut, maka kami mengajukan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran, keunggulan, dan kelemahan kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Penerapan kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu yang diharapkan dapat mewujudkan mutu pendidikan yang baik. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup secara pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Keunggulan dan kekurangan kurikulum 2013. Menurut beberapa ahli pendidikan, perubahan kurikulum dari masa ke masa, baik di Indonesia maupun di negara lain, disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berkembang dan dituntut zaman yang selalu berubah tanpa bisa dicegah. Perkembangan kurikulum diharapkan dapat menjadi penentu masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, kurikulum yang baik akan sangat diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia, sehingga akan menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah dan berimplikasikan pada kemajuan bangsa dan negara. Keunggulan kurikulum 2013 dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama,
Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kedua, adanya penilaian dari semua aspek penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapatkan dari nilai ujian saja, tetapi juga didapatkan dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan yang lain-lain. Ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Keenam, banyaknya kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan seperti pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan, soft skills, dan hard skills, kewirausahaan. Yang ketujuh, hal yang paling menarik dari kurikulum 2013 ini adalah sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. Hal ini mulai dari perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Kedelapan, standar penilaian mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara profesional. Kesembilan, meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal. Kesepuluh, pembelajaran berpusat pada siswa, kontekstual, dan metode pembelajaran lebih berbasis. Kekurangan kurikulum 2013 dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggap dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal, banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataan, sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai memberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Ketiga, tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses perkembangan kurikulum 2013 karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Keempat, terlalu banyak materi yang harus dikuasai siswa sehingga tidak setiap materi bisa tersampaikan dengan baik. Belum lagi persoalan guru yang kurang berdedikasikan terhadap mata pelajaran yang dia ampu. Kelima, beban pelajaran siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Keenam, berbagai besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Slide selanjutnya yaitu mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Dalam kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan standar isinya. Sedangkan dalam KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, dalam kurikulum 2013, kompetensi kelulusan meliputi aspek soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan dalam KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, dalam kurikulum 2013, TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Sedang dalam KTSP, TIK sebagai mata pelajaran. Yang keempat, dalam kurikulum 2013, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Sedang dalam KTSP, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Yang kelima,
Dalam kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Sedangkan dalam KTSP, jumlah pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Yang keenam, dalam kurikulum 2013, pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Sedang dalam KTSP, pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Yang ketujuh, dalam kurikulum 2013, penjurusan mulai kelas 10 untuk jenjang SMA atau MA. Sedang dalam KTSP, penjurusan dimulai pada kelas 11. Lalu dalam kurikulum 2013, BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa. Sedang dalam KTSP, BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Perubahan-perubahan dalam kurikulum 2013. Adapun perubahan-perubahan yang ada dalam kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya antara lain: yang pertama, perubahan standar kompetensi lulusan atau SKL. Penyempurnaan SKL memperhatikan pengembangan nilai pengetahuan dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan 4 kompetensi inti penghayatan dan pengamalan Pancasila, sikap, keterampilan, dan pengetahuan menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Lalu yang kedua, perubahan standar isi. Perubahan standar isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik integratif atau standar proses. Yang ketiga, perubahan standar proses. Perubahan pada standar proses berarti perubahan strategi pembelajaran di mana guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Lalu peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Yang keempat, perubahan pada standar evaluasi, di mana penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses sebelumnya. Penilaian hanya mengukur hasil kompetensi. Dari keseluruhan presentasi kami pada siang hari ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan kurikulum 2013 sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum 2013 merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar. Demikian presentasi dari kelompok 9. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.